Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sehat semuanya? Ngantuk enggak malam-malam? Katanya di sini kalau malam hari malah kayak siang hari ya, malah semakin malam makin semangat ya ibu-ibu sekalian ya. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan untuk mengundang saya ke sini. Saya mohon izin duduk di atas Bapak Ibu. Bukan berarti di atas kenapa-napa, tapi kalau duduknya di bawah nanti tidak terlihat di belakang. Izin ya Pak, Bu. Yang saya hormati Bapak Camat Suranenggala, Bapak Masrukin beserta jajaran. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Kepala Desa Suranenggala Kulon, Bapak Kasmat dan istri beserta perangkat desa. Dan juga Bapak Kepala Desa Suranenggala Kidul, Bapak Narisa beserta Ibu. Masya Allah. Dan juga Kepala Desa Surakarta, Ibu Kuryati. Assalamualaikum Ibu. Perwakilan dari Polsek Kapetakan beserta dan Ramil Kapetakan. Assalamualaikum Bapak. Tokoh masyarakat Bapak Rudi Setro, panitia dan seluruh jemaah. Para alim ulama tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Masya Allah, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, Alhamdulillah. Saya cerita sedikit boleh enggak? Saya sudah berada di Cirebon itu sejak kemarin pagi. Dan kemudian mengisi beberapa ceramah. Alhamdulillah sebelum saya datang kemari, saya baru melaksanakan ujian Bu untuk masuk universitas di Mesir tadi selama 5-6 jam. Alhamdulillah atas doa dari jemaah ujian bisa terlaksana dengan baik. Dan Alhamdulillah nilainya pun juga baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya datang kepada Bapak dan Ibu dengan hati yang bahagia karena telah usai menyelesaikan ujian saya. Mudah-mudahan saya datang kemari kita membawa manfaat yang baik dan banyak untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini adalah tetangga yang membawaku ke surga. Siapa di sini yang tetangganya Masya Allah luar biasa baiknya? Saya lihat di sini kanan kiri bertetangga luar biasa Masya Allah. Tetangga itu siapa Bapak dan Ibu sekalian? Orang yang dekat tinggal dengan kita. Bahkan biasanya tetangga lebih tahu tentang kita dibanding keluarga kita yang mungkin tinggalnya jauh di sana, betul? Saya mau cerita sedikit sebelum kita bahas perkara tetangga ini sebagai tema kita pada malam hari ini. Ibu-ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, 35 tahun yang lalu saya lahir ke muka bumi ini atas pertolongan tetangga. Pada saat itu ayah saya sedang tidak ada di rumah. Larut malam ibu saya seorang diri, saya anak pertama pada saat itu. Ibu saya seorang diri pecah ketuban. Gak tahu, bingung yang mau nganterin ke rumah sakit siapa. Karena ayah saya tidak ada di tempat pada masa itu. Akhirnya ibu saya mengetuk rumah para tetangga. Dan para tetanggalah yang membawa ibu saya ke rumah sakit. Dan saya bisa dilahirkan di rumah sakit berkat bantuan para tetangga. Jadi demikian dahsyatnya tetangga. Orang yang pertama kali bisa membantu kita manakala kita mendapatkan kesulitan, betul? Jadi kira-kira kalau sampai hari ini masih ada yang gak baik hubungan sama tetangganya itu gimana? Masalah bertetangga ini Masya Allah diatur juga dalam Islam, Ibu dan Bapak sekalian. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Ini bahkan sikap baik kepada tetangga menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga berpesan apa? Demi yang menguasai diriku, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi ternyata
baik sama tetangga menjadi salah satu jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bahas dulu perkara tentang tetangga, setelah itu saya mau bahas sedikit tentang dosa yang sering kali kita lakukan kalau kita lagi ngumpul-ngumpul. Apa itu? Gosip, ribah, kata-ngatain orang, betul? Kalau terlalu banyak ngumpul-ngumpul, gak ada faedahnya, bukan dalam rangka majelis ilmu, ternyata khawatir nanti malah berribah, bergosip. Banyak gak kejadian seperti itu? Tetangga yang harusnya selamat dari kejahatan lisan kita, tangan kita, justru kita sakiti dengan kejahatan lisan kita. Sebelum saya menyampaikan hal-hal seperti itu, mari kita lihat hak dan keutamaan tetangga menurut sunnah, menurut hadis Rasulullah SAW. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Apa hak dan keutamaan tetangga? Dalam Islam diajarkan tidak akan pernah masuk surga orang yang tadi apa? Tidak merasa aman dari kejahatannya. Dia tetangganya loh, tapi orang-orang ngerasa takut. Pernah nggak begitu Bu? Ngerasa takut, ngerasa khawatir bertetangga dengannya. Saking orang tersebut jahat lisannya, orang tersebut jahat perbuatannya. Nggak masuk surga orang seperti ini, yang tetangganya nggak merasa aman daripadanya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi haram menyakiti tetangga. Kenapa? Dia keluarga terdekat kita. Seperti cerita saya tadi, siapa yang bisa tolong ibu saya melahirkan? Kalau nggak tetangga, betul ibu sekalian? Kalau orang yang hubungannya nggak baik sama tetangga, kalau terjadi apa-apa gimana? Orang lain bisa nolong, tetanggamu bisa nolong. Ya, jadi hak dari tetangga pertama adalah jangan engkau menyakitinya. Haram engkau menyakitinya. Dia orang yang paling dekat untuk bisa menolongmu kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu. Kedua, coba lihat, ternyata malaikat Jibril ini betul-betul mewasiatkan Rasulullah SAW untuk baik kepada tetangga. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, kata Rasulullah, Jibril terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Berkali-kali Jibril mengingatkan padaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking masalah ini masalah penting dalam ajaran agama kita. Indahnya Islam, segala hal diatur, termasuk adalah berhubungan dengan atau bersosialisasi baik dengan para tetangga. Tidak peduli tetangga itu Islam kah, non Muslim kah, semua patut kita berbuat baik kepadanya. Kemudian apalagi pesan Rasulullah SAW, kalau kamu masak sayur, apa kata Rasulullah? Maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah keluarga tetangga-tetanggamu, lihatlah orang-orang sekitarmu dan berikanlah mereka daripadanya dengan yang baik. Ibu-ibu di sini kalau masak suka dilebihkan nggak? Di sini ada kebiasaan untuk bagi makanan nggak sama tetangga? Nanti biasanya gantian tetangga yang ngasih makanan buat kita, begitu nggak biasanya? Saya teringat, saya ini lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Kami ini punya kebiasaan memberi makan tetangga-tetangga. Jadi kalau piring kita bawa ke tetangga, kita kasih makanan ke tetangga, itu piring nggak bakal kosong Bu. Nanti ada isinya lagi dari tetangga untuk kita. Di sini begitu juga nggak? Ya. Atau kalau kita kasih rantang, kita kasih makanan ke tetangga, makanannya diambil sama tetangga, tapi piring kita nggak kosong, piring kita kembali diisi oleh tetangga. Begitu seterusnya. Saling memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Begitu kata Rasulullah SAW. Pesan Rasul apa? Kalau kamu masak, boleh nggak perbanyak sedikit? Kata Rasulullah kuahnya, tapi maksudnya bukan airnya doang ya Bu. Dagingnya juga dibanyakin, ayamnya juga dibanyakin. Maka kata Rasulullah, lihatlah keluarga dari tetanggamu, jangan sampai ada di antara kita bisa tidur enak, makan enak, tetangga kita kelaparan. Jangan sampai ibu sedekah itu terbaik pada orang terdekat. Orang terdekat itu siapa selain keluarga? Tetangga kita sendiri. Jangan sampai kita rasa bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, tetangga kita kelaparan. Rasul mewanti-wanti, kalau kamu masak perbanyak ya makanannya ya, bagi-bagi kepada tetanggamu. Ya begitu ya ibu sekalian. Terus apa lagi? Rasulullah juga ingatkan teman-teman semua, tidak ada istilah sedikit atau ringan dalam menyakiti tetangga. Artinya
Apapun yang kau lakukan jadi berat kalau itu berhadapan dengan tetangga. Jangan menyakitinya dengan lisannya, dengan perbuatannya. Jangan memfitnahnya, jangan menggibahnya. Apa yang biasanya suka dilakukan kalau lagi kumpul-kumpul? Gosip ya. Tuh tetangga beli mobil baru, beli kulkas baru, beli AC baru. Tetangga yang beli AC, dia yang kepanasan, ibu-ibu semua. Itu tetangga gimana bisa rumahnya jadi bagus begitu? Ada aja yang dibicarain, ada aja yang digosipin. Kenapa harus begitu? SMS, sedih ngeliat orang seneng, seneng ngeliat orang susah, seneng ngeliat orang sedih. Yang ada kalau ngeliat tetangganya berhasil, seneng ngeliat orang seneng. Betul nggak Bu? Sedih lihat tetangganya sedih, bukan sebaliknya. Sedih kalau tetangganya lagi seneng. Sedih kalau tetangganya lagi mendapatkan nikmat, dia iri dan dengki. Sebaliknya senang kalau tetangganya susah, senang kalau orang lain lagi sedih. Bukan begitu akhlak dari seorang muslim. Senang lihat orang lain senang, susah lihat orang lain susah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, tetangga kita itu adalah tanda-tanda kebahagiaan buat kita. Kalau orang tanya tanda kebahagiaan itu apa sih? Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4 perkara, kata Rasulullah SAW. Apa itu tanda-tanda kebahagiaan? Pasangan yang saleh dan salehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Jadi 4 hal yang membuat kita bahagia, salah satunya adalah tetangga yang baik. Ibu kalau punya tetangga yang baik, betah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ. Kalau dapat tetangga yang kerjaannya berantem melulu, nggak betah, malah pengen pergi dari tempat itu. Betul Bu? Ya, jadi itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Punya tetangga yang baik itu nikmat, rezeki. Di sini pada tinggal puluhan tahun ya Bu, puluhan tahun anak cucu beranak pinak di sini, ya enggak? Puluhan tahun tinggal di sini, ya enggak? Saya tadi waktu datang ke sini, kami di mobil mengatakan, ih suasananya kayak Ramadan ya. Kami nggak nemu kayak gini di kota Bu. Di kota itu jam 8 malam udah sepi, maksudnya di kompleks perumahannya udah sepi, orang-orang udah tidur gitu. Kalau ada rame-rame seperti ini suasana Ramadan. Suasana Ramadan. Jadi ketika saya masuk ke sini, tadi teman-teman di mobil mengatakan, ih kayak suasana Ramadan, ramai, hidup, dan itu membahagiakan. Punya tetangga-tetangga yang baik, kompak, ikut kajian ilmu, ngaji malam-malam bareng-bareng, itu kebahagiaan. Suatu ketika ibu pindah dari tempat ini, ibu pasti rindu dengan suasana seperti ini, betul? Nikmati suasana-suasana kebersamaan seperti ini. Gak semua orang punya tetangga baik seperti yang ibu miliki pada saat ini. Tetangga udah berasa seperti saudara, ya kan? Saking dekatnya dengan kita dan tiap hari kita berinteraksi dengannya. Berikutnya teman-teman semua, ini juga dosa yang diingatkan. Kalau kita memusuhi tetangga, dosanya berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Dikatakan, sungguh jika seseorang berzina dengan 10 orang perempuan, itu lebih baik daripada berzina dengan istri tetangganya. Dikatakan lagi, dan Nabi bertanya kepada mereka tentang mencuri, maka mereka menjawab haram. Telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Beliau pun bersabda, Rasul bersabda, sungguh seorang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari 1 rumah tetangganya. Jadi orang yang mencelakai tetangganya dosanya berlipat-lipat. Itu saudaranya sendiri, orang yang paling engkau berhak untuk engkau yang harusnya berbuat baik kepadanya. Jadi kalau engkau berbuat dosa maksiat kepadanya, dosamu berlipat-lipat. Makanya dikatakan, sungguh seorang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari 1 rumah tetangganya. Begitu ya, teman-teman semua ya. Jadi sekarang kita tahu dahsyatnya nih Islam membahas begitu banyak tentang perkara tetangga, banyak sekali. Dalam Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW banyak dibahas tentang tetangga. Tinggal kita mengaplikasikannya. Rasul juga ingatkan, tidaklah disebut seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Bukan orang mukmin, bukan orang beriman. Orang yang malam harinya dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar, gak beriman dia. Orang beriman itu peduli kepada tetangganya. Orang beriman itu
perhatian terhadap orang-orang sekitarnya. Dan kita tahu bahwa hak tetangga didahulukan pada pintu yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat itulah yang kita berhak untuk berbuat baik kepadanya. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapakah aku harus memberi hadiah?" Apa kata Rasulullah? "Kepada yang paling dekat pintunya dari rumahmu." Ibu-ibu punya makanan banyak, mau bagi-bagi siapa ya? Yang paling dekat, yang paling utama dari pintu rumahmu. Tetangga yang paling dekat itu, saudaramu itu yang paling berhak untuk kau berbuat baik kepadanya. Oke, ibu-ibu sekalian. Nah, itu beberapa hadis tentang perkara tetangga. Termasuk dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya pada Nabi, "Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya telah berbuat baik atau berbuat jelek? Bagaimana saya tahu saya itu orang baik atau orang yang buruk?" Apa kata Nabi? "Jika kamu mendengar tetanggamu berkata, engkau telah berbuat baik, maka berarti engkau telah berbuat baik. Jika tetanggamu mengatakan engkau telah berbuat jelek, maka berarti engkau telah berbuat jelek." Jadi indikator kebaikan kita terlihat dari bagaimana komentar tetangga-tetangga terhadapmu. Kadang-kadang kita baik dengan orang nun jauh di sana, padahal ternyata Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita yang paling dekat. Salah satunya adalah tetangga kita sendiri. Sekarang sudah tahu, sudah bahas beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaan berikutnya, adab-adab bertetangga gimana sih? Kira-kira Bu, boleh nggak Bu, tengah malam ketika semua orang sedang tidur, puter musik kencang-kencang banget misalnya. Sementara kita nggak tahu, tetangga kita mungkin lagi sakit, betul? Tetangga kita, oh kenceng ya. Tetangga kita mungkin lagi pengen belajar tengah malam, jangan ganggu tetangga kita, jangan putar musik kencang-kencang ibu-ibu sekalian. Maghrib orang lagi sholat ngaji, pasang musik kencang-kencang misalnya. Ada adab yang kita mau lakukan kepada tetangga kita. Perhatian terhadap tetangga kita. Beberapa adab diantaranya, pertama, jangan menyakitinya dengan kata-kata. Coba kita lihat, ada banyak dosa nih dari lisan kita. Lisan kita ini kira-kira dosanya banyak gak? Dosa lisan itu apa aja? Riba, fitnah, adu domba, namimah, apalagi kata-kata keji, kata-kata kotor, banyak kan ibu sekalian? Ini kadang-kadang lisan gak bisa dijaga nih, ngata-ngatain tetangganya sendiri, gak tahu berita itu benar apa salah. Tahu gak sih, tetangga kita itu loh kok nikah lagi misalnya, ya. Ibu-ibu gak tahu kebenarannya, tiba-tiba ngegosip misalnya, sampailah satu kampung percaya. Contoh Bu, pernah terjadi fitnah. Ibu pernah difitnah enggak? Pernah apa rasanya difitnah? Apalagi difitnah sama orang terdekat, tetangga sendiri misalnya, pernah enggak? Dikata-katain tetangga sendiri, pernah enggak? Coba lihat, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Nabi Muhammad SAW, itu pernah difitnah. Fitnahnya enggak main-main. Fitnahnya apa? Fitnahnya dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi. Yang fitnah siapa? Tetangganya. Sampai satu kampung, satu Madinah percaya akan fitnah tersebut. Lihat dahsyatnya fitnah itu. Orang yang beriman, Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman yang paling dicintai Rasulullah SAW, itu dituduh Bu, difitnah. Karena apa? Karena lisan dari orang-orang yang jahat. Ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Biasanya satu orang, dimulai dari satu orang, kemudian menghembuskan fitnah, akhirnya satu kampung percaya. Jangan lakukan itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Jangan kita mengata-ngatai orang seperti itu. Satu hari itu juga akan dikata-katai kalau kita lakukan hal demikian. Lisan kita, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Sampai akhirnya kisahnya Siti Aisyah, Rasulullah SWT menurunkan surah An-Nur yang membebaskan nama Siti Aisyah, membersihkan nama Siti Aisyah. Jadi sebelum kita bahas mengenai adab terhadap tetangga, saya membahas perkara lisan.
Karena ada dua lubang yang paling banyak membawa manusia ke nerakanya Allah, lubang lisan dan lubang kemaluan. Itu dua lubang yang paling banyak membawa manusia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Baik, dalam surah Ar-Rahman, boleh baca bareng-bareng enggak? Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, boleh baca enggak? Bareng-bareng boleh? Supaya kita ngerti ini lisan ini diciptain sama siapa, buat apa, boleh? Kita baca Ar-Rahman 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul 'azim. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Jadi siapa yang mengajarkan kita pandai berbicara? Allah. Siapa yang membuat kita fasih dalam bicara? Allah. Kok sudah dikasih kenikmatan oleh Allah bisa bicara, digunakan untuk maksiat dan menyakiti Allah atau menyakiti hambanya Allah? Banyak dosa teman-teman semua dari lisan kita ini. Dosanya apa? Coba kita lihat. Ini banyak sekali. Teman-teman lihat nanti dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat ke-6, ayat ke-11, ayat ke-12. Coba minta tolong saja dan minta tolong dicari surat Al-Hujurat terlebih dahulu. Saya mau ibu-ibu baca surah Al-Hujurat supaya kita jaga lisan kita semuanya. Pegang Qur'annya, cari surah Al-Hujurat ayat ke-6 dulu. Nanti kita baca ayat ke-11. Ya. Nanti kita baca ayat ke-12. Sudah buka Qur'annya? Ini adalah ayat-ayat yang berkenaan tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana cara kita jaga lisan kita. Coba Al-Hujurat ayat ke-6, Al-Hujurat ayat ke-11, Al-Hujurat ayat ke-12. Sudah ketemu? Kita baca dulu Al-Hujurat ayat ke-6 boleh? Ini berkenaan tentang kalau ada orang bawa satu berita, satu gosip, jangan cepat-cepat percaya. Boleh nggak tabayun dulu? Supaya kita tidak menimpakan sesuatu hal yang bodoh terhadap orang tersebut, akibat kita percaya begitu saja pada perkataan orang fasik. Sudah ketemu Qur'annya? Kita baca Al-Hujurat ayat 6 boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ulang lagi dari awal sampai akhir, bisa nggak kira-kira? Satu nafas. Coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kalau suatu ketika ada orang bawa berita gosip, belum tentu kebenarannya, ibu terima, ibu langsung percaya, kemudian ibu langsung benci pada orang itu. Adil nggak kira-kira? Nggak adil. Jangan mudah percaya pada berita-berita hoax yang menyebabkan perpecahan antara tetangga, perpecahan antara persaudaraan. Jangan. Jadi kata Rasulullah, kata Allah SWT, kalau ada orang fasik, ada orang yang bawa satu berita yang kau nggak tahu kebenarannya, boleh nggak klarifikasi dulu, tabayun dulu, ngobrol dulu. Jangan cepat-cepat percaya pada berita hoax.
Atau di sosial media misalnya ibu-ibu nggak tahu, nggak kenal siapa si fulan-fulana, tiba-tiba benci aja sama orang tersebut gara-gara satu berita yang nggak tahu kebenarannya. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada berita jangan mudah percaya. Jadi kamu mudah benci pada orang sehingga menyebabkan permusuhan. Gampang sekali menyebarkan fitnah, betul nggak Bu? Cerita tadi tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah buat satu Madinah benci pada Siti Aisyah, padahal Siti Aisyah nggak melakukan apa-apa. Sebab apa? Sebab begitu mudah percaya pada berita-berita hoax yang menyebabkan perpecahan antar anggota keluarga, perpecahan antar tetangga, perpecahan antar saudara. Jadi kita nggak mau itu terjadi pada diri kita ya ibu sekalian ya. Kalau terjadi apa-apa dengan satu berita, teliti dulu kebenarannya. Jangan cepat-cepat membenci orang, melakukan tindakan-tindakan bodoh yang menyebabkan engkau akan menyesal kalau engkau tahu kebenarannya seperti apa. Sekarang kita membaca surah Al-Hujurat ayat ke-10. Baca dulu deh ayat ke-10. Boleh baca bareng-bareng? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jangan kau ganggu-ganggu, jangan kau sakiti dia. Mereka itu adalah saudara-saudaramu. Saudara-saudara itu ibarat satu bangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Ibarat satu tubuh, kalau ada satu anggota tubuh sakit, semua akan merasa sakit. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Kalau ada yang bertengkar, kita menjadi pendamainya, bukan jadi orang yang memprovokator, makin panas-panasin, makin membuat permusuhan itu menjadi besar. Kalau ada saudara kita berselisih, tetangga kita bertengkar, antara anggota keluarga kita bertengkar, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Fungsi kita untuk mendamaikan. Bisa Bu? Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapatkan rahmat. Sekarang baca lagi surah Al-Hujurat ayat 11, boleh? Ini nasihat, ini perintah dari Allah, supaya jangan iseng lisannya, jangan suka mengolok-olok orang lain, jangan suka ngejek-ngejek, jangan suka merendahkan orang lain. Bisa saja orang yang kau rendahkan itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Orang yang kau caci maki itu di hadapan Allah lebih mulia dibandingkan dengan dirimu. Bisa saja. Jadi lisan ini dijaga, nggak boleh berkata-kata yang negatif kepada siapapun. Suami kepada istri. Kadang-kadang ada jenis suami yang meremehkan istri. Kamu itu tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Kamu nggak ngerti apa-apa. Udah nurut aja misalnya. Otoriter misalnya. Atau mengolok-olok istri. Istri juga begitu. Kadang-kadang kata-katanya tajam. Mengolok-olok suami. Atau orang tua mengolok-olok anak. Anak bandel, anak nakal, kamu ini bisa apa sih? Yang merendahkan anaknya misalnya. Atau merendahkan tetangga, mencaci maki tetangga, banyak. Jadi perintah ini perintah untuk orang-orang beriman untuk jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka ngejek-ngejek orang lain. Jangan suka mengolok-olok orang lain. Kita baca ayatnya boleh Bu? Di surah Al-Hujurat ayat ke-11. Baca bareng-bareng. Sudah ketemu ayatnya belum? Baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Jangan suka ngejek, jangan suka merendahkan orang lain. Karena boleh jadi perempuan yang kau ejek itu, perempuan yang kau rendahkan itu, mereka boleh jadi lebih baik dibandingkan dengan engkau yang mengolok-olok, lebih baik daripada yang engkau yang mengejek-ejek. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Jangan saling mencela satu sama lain. Dan jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahatnya kelewatan. Jaga lisannya, ngomong yang perlu aja, yang bermanfaat aja. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berikutnya masih nyambung lagi, boleh baca Quran lagi bareng-bareng. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ini masih berkenaan dengan bagaimana hubungan kita dengan saudara kita, tetangga kita, orang-orang sekitar kita, untuk tidak menyakitinya. Perintah ini diberikan untuk orang-orang yang beriman saja. Makanya disebutkan wahai orang-orang beriman. Sudah ketemu belum ayatnya? Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Baca bareng-bareng boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Apa kata Allah Ibu sekalian? Wahai orang-orang yang beriman. Nih kalimatnya buat orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, jangan